berterima kasih kepada Dr. Heri yang membawa saya ke grup ini, dan sekarang saya bisa untuk memberikan kesaksian. Sebelumnya mungkin saya akan perkenalkan diri, tadi sudah hanya diperkenalkan secara angkatan saja. Saya Timbul Sianturi, saya punya istri dari Timor, dari Timdim. Saya punya anak 4. Yang pertama perempuan dokter, yang kedua penerus saya Akabri, tapi sewaktu dia Kapolsek di Pelepat Muara Bungo, Tuhan panggil, Tuhan muliakan tahun 2018. Sedang dia baru tunangan 2 minggu. Saya sudah pesan gedung untuk kita acara, tapi Tuhan bilang, Bul, kamu bersama dia cuma sekian aja lah. Saya bersyukur masih bisa bersama dia sekitar 29 tahun. Saya bisa bersama dia karena katanya kita dalam keadaan apapun harus patut bersyukur. Amen. Yang ketiga dan keempat kembar. Yang satu dokter di UPI, yang satu dari BINUS. Saya baru punya cucu satu, baru 1 tahun, tanggal 5 September yang lalu. Sebelum saya ini orang Batak, Sianturi. Tadi saya dengar ada satu Manurung, ada satu Hutasoit. Jadi Sianturi ini kalau bicara di sini ada Hutasoit, ada Manurung, saya harus minta izin dulu. Karena 2 marga ini untuk saya Sianturi ini luar biasa. Satu Manurung itu adalah yang melahirkan kami semua, turunan kami dari Sianturi itu baru Manurung. Jadi ada tulangku, jadi saya harus panggil dia, saya mau izin tulang Manurung. Itu bonaniari kami itu yang di atas. Yang kedua Hutasoit tadi itu. Ada Beni Manurung. Ada Manurung, ini Manurung. Ada Hutasoit. Ini Hutasoit ini juga tulang, karena ibu saya baru Hutasoit. Istri saya orang Timur, saya angkat menjadi baru Hutasoit. Jadi saya mau izin tulang. Orang Batak itu kalau ada hula-hulanya, tulangnya itu nggak boleh ngomong sembarangan. Tapi kali ini saya pasti ngomong sembarangan. Bapak Ibu, saya kalau cerita dulu, saya dengar cerita kalau Pak Darpito itu kan panglima tentara. Saya bergelut hampir 2/3 saya jadi polisi ini di intelijen. Jadi kalau saya tidak mungkin cerita tentang tugas saya. Tidak mungkin, karena itu agak senyap gitu. Tidak mungkin. Tetapi saya akan bercerita satu hal yang waktu penempatan pertama. Saya sudah cerita kemarin, nanti itu jangan melawan arus. Saya penempatan pertama itu Bapak di ND Flores, di tempat pembuangan Bung Karno. Cukup enak dari sana, 9 tahun Bapak. Di sana itu patrolinya naik kuda, karena semua gunung. Jalan satu aja, sepanjang Pulau Flores itu jalan cuma satu, lurus. Yang lain itu kiri kanan, kalau nggak laut gunung. Saya ceritain nanti pengalaman. Saya jabatannya hebat Pak, karena pada waktu itu Polres cuma berapa perwiranya? Satu Polres cuma 4, Pak Mas Darpito, jadi cuma 4. Saya jabatannya banyak. Kabak Reskintel, Kabak Samapta, Kasat Lantas. Ini yang hebat, ini Kasat Lantas. Saya kan pikir kalau di Jawa itu Kasat Lantas itu kan hebat Pak. Saya Kasat Lantas di sana, saya tunggu 2 bulan, 3 bulan, 1 orang pun nggak ada yang ngambil SIM Pak itu. Nggak ada yang urusan lalu lintas. Lama-lama saya bikin topi, saya tinggalin aja lah. Saya pakai baju intel aja. Saya 9 tahun di sana jadi Tarsan Pak, 9 tahun. Tapi nggak apa-apa, itu kan pengabdian. Berikutnya saya mau cerita tentang yang kemarin kita ini guyon-guyon Pak. Tapi ternyata bukan guyon. Di kita ini Pak, yang aktif ini, jangan melawan arus. Di kita kalau melawan arus, ada mantan Pangdam, ada Pak Erwin, ada yang bintang 3. Kalau melawan arus, kira-kira tunggulah
Langsung sudah ada panitia perpisahan itu. Panitia kita sambut gitu. Entah kapan pasti jadi itu. Coba. Kalau kita melawan arus tunggu aja. Sudah ada panitia sambut. Nanti panitianya bilang, Pak, yang mau berangkat tiket pesawat berapa orang, Pak? Terima itu, tapi sudah melawan arus. Sekarang saya masuk kenapa? Kalau melawan arus sekarang, ini Pak Darpito, teman-teman sekalian, Dokter Heri mana ya? Belakang. Ya, Pak Presiden. Kemarin di rumahnya beliau ini kita sibuk dengan bicara jangan melawan arus. Ternyata ada juga, saya akan mau kasihkan juga, jangan melawan arus kehidupan. Apa itu coba? Putar. Nah, ini Pak Darpito, jangan main-main dengan pensiunan polisi. Ternyata ini yang kita omongkan kemarin itu, jangan melawan arus kehidupan. Artinya apa ini? Menerima keadaan, menerima apa adanya dan tidak terlalu berusaha mengubah hal yang sulit diubah. Itulah yang saya lakukan. Saya menerima keadaan apapun dalam hidup saya. Saya kira kita juga semua pasti demikian. Ternyata yang kita kemarin bikin joke itu jangan melawan arus, ternyata ada juga jangan melawan arus kehidupan. Yang kedua, artinya dikatakan tidak terlalu memaksakan diri, menghindari stres dengan tidak terlalu keras berusaha mencapai sesuatu yang tidak realistis namun penting untuk diungkap. Jangan memaksakan diri. Jadi kalau kita bilang dalam hidup ini, saya bilang hidup ini seperti air mengalir saja. Udahlah, apa yang ada hari ini, karena katakan besok hari ini. Jangan kau apakan untuk esok hari, kan begitu. Jadi dikatakan tidak terlalu memaksakan diri. Terutama sahabatku pengusaha, jangan memaksakan diri, Pak. Kalau sudah gedungnya 4, jangan mau 5, Pak. Yang kelima kasih ke saya aja. Tidak. Ini jangan melawan arus, artinya juga tidak berarti menyerah. Kita menerima pasrah saja. Kita berusaha tapi dengan cara yang lebih bijak. Jangan sampai, ya itu Pak Darpito kan di kita ini jangan sampai nyalip sesama biskota, jangan saling. Nah itu kita kadang-kadang sekarang banyak yang begitu, Pak. Selama kita sama-sama teman disalib juga temannya. Bila perlu juga disikut juga. Pentingannya itu ada. Sekarang terjadi. Kan begitu. Membutuhkan keseimbangan, artinya terlalu mengikuti arus juga bisa membuat kita kehilangan arah. Kita perlu menyeimbangkan antara menerima dan berjuang. Kapan kalimat ini cocok digunakan? Jangan melawan arus kehidupan, katanya. Ketika kita menghadapi situasi yang sulit diubah. Kalau sudah kita sulit, ya udah, jangan melawan. Kalau dibilang jangan melawan arus kehidupan, mungkin kodrat ya, jangan melawan kodrat. Dikatakan di sini, mana tadi Pak? Ketika kita, baik kan? Ketika kita menghadapi situasi yang sulit diubah. Saya juga waktu itu, anak saya meninggal itu, saya testimoni di gereja, saya masih bisa nyanyi sendiri. Saya testimoni, nggak bisa. Jangan, itu sudah kodrat. Ya. Apa itu judulnya? Apa? Tiada yang mustahil bisa kau bawa? Biar saya bawa. Kemarin udah dilanjut. Tidak. Tiada yang mustahil bagimu. Refrennya saja.
di dalam Kristus, tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Semuanya kalau kita serahkan kepada Dia yang memiliki hidup dan kehidupan kita, Tuhan pasti mendengar. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak punya pergumulan. Sehebat apapun, sehebat apapun pangkat, Tuhan memberikan kita pergumulan itu akan mencobai iman. Jadi, kita orang Kristen hanya memiliki yang kita bilang iman, percaya, iman, pengharapan, dan kasih. Tiga itu yang harus kita miliki. Kita punya iman, kita berpengharapan, dan kita punya kasih. Saya kira itu tidak banyak yang harus saya sampaikan. Karena tadi saya bilang kalau bidang pekerjaan nggak bisa, Pak. Bisa. Nah ini terakhirnya di Badan Intelijen Negara. Jadi kan mungkin saya pernah nyikut juga Pangdam itu kan, Pangdam Jaya itu. Saya intip Pangdam Jaya ini kemana. Kalau malam kemana ya? Ya kan? Nah. Ya sama dengan ini. Sedikit lagi aja sedikit. Waktu Pak Erwin Kapolda di Bangka Belitung, saya kepala Kabinda Sumbaksel. Saya intip juga dia sedikit. Gimana Pak intip? Tapi yang mengalir juga Pak, kita ngintip itu mengalir juga. Mengalir ya. Jadi sedihnya banyak Pak jadi orang. Saya kira itu bapak-bapak. Tadi mungkin ada yang kita ambil yang saya sampaikan. Tadi saya sudah tutup dengan satu lagu, tidak ada yang mustahil. Lain kali kita akan bertemu lagi. Saya akan menyumbangkan juga lagu kapan-kapan. Ya, terima kasih Bapak Ibu.